Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beatrice Alaida Ramadanti dengan NIM 6612400222. Di sini saya akan menjelaskan analisis digital governance aplikasi rumah pendidikan menggunakan matriks archetype well and close serta pengukuran indeks e-government. Oke, di sini ada tabel archetype matrix well and close. Nah, teori well and close digunakan untuk melihat siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Di dalamnya ada beberapa jenis archetype atau pola pengambilan keputusan seperti federal, monarki, dan duopoly. Nantinya setiap bagian rumah pendidikan dianalisis menggunakan pola tersebut supaya terlihat bagaimana tata kelola digitalnya berjalan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar pengelolaan aplikasi rumah pendidikan. Archetype yang digunakan adalah federal plus business monarki. Federal berarti banyak pihak ikut memberi masukan, sedangkan business monarki berarti keputusan akhir tetap dipegang pimpinan pusat. Masukan berasal dari dinas pendidikan, sekolah, guru, dan tim IT. Namun yang menentukan keputusan utama tetap Kemendikbudristek atau pimpinan pusat. Artinya pemerintah tetap menjadi pengendali utama dalam arah pengelolaan aplikasi. Selanjutnya yaitu IT arsitektur. Archetype yang digunakan adalah IT duopoly. Duopoly berarti keputusan dibuat bersama oleh dua pihak, yaitu dinas pendidikan dan tim IT. Maksudnya pengembangan dari sistem dilakukan dengan kerjasama antara pihak yang memahami kebutuhan pendidikan dan pihak yang memahami teknologi. Jadi bukan hanya IT saja yang menentukan, tetapi layanan pendidikan juga ikut terlibat. Selanjutnya yaitu IT infrastruktur strategis. Archetype yang digunakan adalah IT monarki, artinya semua keputusan teknis dipusatkan pada pihak IT pusat seperti Pusdatin atau Kemendikbudristek. Hal ini menunjukkan bahwa urusan teknis dan keamanan sistem dikendalikan oleh pihak yang ahli di bidang teknologi supaya sistem lebih aman dan standar teknologi tetap sama di seluruh Indonesia. Kelebihannya adalah keamanan dan standar sistem lebih terjamin, tetapi kekurangannya ketika ada masalah atau kebutuhan dari pengguna daerah, responnya lebih lambat karena semua harus diproses oleh pusat. Ini ada Business Application Needs and IT Investment. Bagian pertama yaitu Business Application Needs atau kebutuhan aplikasi. Archetype yang digunakan adalah federal, artinya guru, siswa, dan orang tua dan sekolah pun memberikan masukan mengenai fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi. Hal ini membuat layanan menjadi lebih sesuai kebutuhan pengguna karena banyak pihak yang terlibat langsung. Namun karena masukan sangat banyak, menentukan fitur mana yang paling penting menjadi lebih sulit. Nah, bagian kedua yaitu ada IT Investment dan Prioritization atau investasi dan prioritas teknologi informasi. Di sini digunakan IT monarki dan federal. Artinya masukan tetap datang dari berbagai pihak, tetapi keputusan akhir mengenai anggaran dan prioritas teknologi tetap ditentukan oleh pemerintah pusat. Kelebihannya adalah investasi teknologi menjadi lebih terarah dan terkontrol. Namun kekurangannya kebutuhan daerah tertentu belum menjadi prioritas utama. Adapun indeks e-government yang digunakan untuk mengukur seberapa baik layanan digital pemerintah dijalankan. Penilaiannya biasanya melihat apakah layanan mudah diakses, interaktif, informatif, dan terus diperbarui. Jadi, ini akan menunjukkan setelah tata kelola dianalisis, langkah berikutnya adalah mengukur kualitas layanan digital rumah pendidikan. Adapun rekomendasi dan pengembangan. Saran pertama yaitu meningkatkan partisipasi pengguna seperti guru, siswa, orang tua, dan sekolah melalui survei atau forum diskusi. Tujuannya agar pengembangan aplikasi lebih sesuai kebutuhan pengguna. Saran kedua yaitu memperkuat infrastruktur dan keamanan sistem supaya server lebih stabil dan data pengguna lebih aman. Saran ketiga adalah memperbaiki user experience atau pengalaman pengguna, misalnya membuat tampilan aplikasi lebih sederhana dan mudah digunakan. Yang keempat adalah terus memperbarui fitur berdasarkan kebutuhan pengguna supaya aplikasi tetap relevan. Yang terakhir adalah meningkatkan literasi digital melalui pelatihan dan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami cara menggunakan aplikasi rumah pendidikan. Jadi, kesimpulan aplikasi rumah pendidikan sudah menerapkan tata kelola digital yang baik karena melibatkan banyak pihak, memiliki sistem yang terintegrasi dan pengelolaan teknologi dilakukan secara terstruktur. Selain itu, hasil indeks e-government sudah mendapatkan nilai 100 dengan kategori sangat tinggi. Artinya, layanan digital rumah pendidikan dianggap sangat baik, mudah diakses, interaktif, dan efektif dalam mendukung pendidikan digital. Jadi, secara keseluruhan, aplikasi rumah pendidikan dinilai berhasil mendukung transformasi pendidikan berbasis digital. Terima kasih.